UKW dan terutama tentu yang kami sayangi, yang kami banggakan seluruh kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan yang memprioritaskan mengikuti uji kompetensi sebagai tahapan untuk meyakinkan diri saudara sebagai wartawan yang profesional, bahwa saudara berhak menyandang dengan predikat seorang wartawan melalui uji kompetensi ini. Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Tanpa dedikasi dan kerja keras, kemauan dan keinginan saudara untuk mengikuti uji kompetensi yang sesungguhnya bukan dalam rangka memenuhi uji kompetensi itu sendiri, bukan dalam rangka menyandang gelar sebagai wartawan itu sendiri, tapi saudara mulai meyakinkan diri saudara bahwa melalui tulisan, gambar, foto, narasi, opini, bukti, pencapaian fakta, akurasi, pemberitaan, saudara ingin memberikan hak konstitusional warga negara, yaitu memberikan informasi yang diperlukan masyarakat, memberikan hiburan yang diberikan oleh masyarakat, memberikan daya intelektual yang mengajak masyarakat untuk berpikir melalui pemberitaan-pemberitaan, dan yang paling penting adalah melalui kompetensi ini saudara-saudara ingin memastikan bahwa tulisan-tulisan saudara sebagai karya jurnalistik yang memberikan daya kontrol sosial mewakili publik dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih untuk dedikasi ini, baik bagi teman-teman yang sekarang menapaki jenjang muda, madya maupun utama. Tolong apa yang sudah saudara-saudara yakini sebagai profesi, di mana profesi itu punya martabat yang sangat tinggi, dan martabat itu di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 hal yang sangat hakiki. Dia tidak bisa tergantikan karena dia melekat pada diri manusia. Tidak akan ada yang bisa mengoyak martabat manusia. Tidak bisa satupun mencabut harkat martabat manusia. Nah, mohon keyakinan saudara-saudara dengan menjaga martabat profesi ini dijaga betul. Dijaga betul seperti saudara-saudara menjaga bahwa pers ini bukan hanya untuk kepentingan pers, bukan hanya kepentingan wartawan, bukan hanya kepentingan perusahaan pers, bukan kepentingan eksekutif, legislatif, yudikatif, bukan, tapi kepentingan masyarakat kita yang memerlukan keadilan, kepentingan masyarakat dan negara kita yang menegakkan nilai-nilai demokrasi. Saudara-saudara sekalian, menjadi wartawan sekarang memiliki tantangan yang tidak mudah. Karena dulu yang namanya berita hanya dilahirkan dari seorang jurnalis, cukup namanya berita ya dari wartawan gitu ya. Tapi sekarang orang menjadi bingung, menjadi confused membandingkan mana berita, mana informasi, karena informasi yang begitu dahsyat disalurkan melalui media sosial. Berbagai platform sekarang menyajikan informasi yang memberi kesan seperti berita, dan saudara-saudara harus berjibaku untuk merebut kembali bahwa masyarakat harus kembali menggunakan media mainstream sebagai rujukan kebenaran. Tanpa uji kompetensi, apakah saudara-saudara mampu mengetahui bahwa satu tulisan ini melanggar kode etik jurnalistik atau bukan? Apakah ini sudah mengikuti koridor tata tulis yang baik atau bukan? Apakah ini sesuai dengan akurasi yang dikehendaki dalam proses mencari, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, dan mendistribusikan berita misalnya? Saya yakin saudara-saudara mungkin memiliki kemampuan itu tanpa mengikuti uji kompetensi. Saya punya keyakinan karena dengan berbagai alat teknologi dimanapun saudara memiliki waktu, kesempatan, sarana prasarana untuk belajar secara mandiri. Hanya saja, mengapa uji kompetensi ini kemudian menjadi penting?
Dengan UKW, maka saudara memiliki legalitas bahwa kemampuan saudara mempelajari berbagai hal itu kalau dalam belajar beragama itu ihsan. Orang bisa belajar sendiri, tapi belajar yang benar itu harus ada gurunya. Bukan cuma Islam, iman, dan belajar, tapi harus ada guru. Guru itu penting, dan kompetensi ini ada guru. Ada pengujinya yang menentukan belajarmu udah benar. So kalau belajar sendiri bisa jadi sesat sih enggak. Cuman kadang-kadang kalau salah susahnya dirasionalisasi. Enggak lah, ini udah bener nih. Nah itu susahnya. Nah tapi kalau ada guru itu namanya ihsan. Ada yang memberikan batas, ini benar, ini tidak benar, ini kurang lengkap, ini sudah cukup. Dan ada yang memberikan garis bahwa kamu diberi nilai tahu, paham, dan kompeten. Karena kompetensi ini memerlukan keterampilan yang perlu diuji. Dan ujian ini memberikan batas bahwa saudara sudah lolos, ya, sudah dinyatakan keluar dari batasan-batasan yang sudah digariskan dalam berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Saudara-saudara sekalian, selain media sosial, artificial intelligence, dan berbagai alat teknologi yang sekarang ini mau tidak mau memberikan daya pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerjanya wartawan, kinerjanya jurnalis, ya. Karena di satu sisi wartawan dituntut ada tahapan mencari, mengolah, bahkan pakai riset, ya, kadang-kadang apakah itu riset sekunder maupun riset ke lapangan, uji informasi bukan cukup satu kali, dan itulah yang disebut wartawan. Selalu tidak percaya, diuji informasi ke narasumber pertama, informasi narasumber pertama diuji lagi kedua, diuji lagi, sehingga covernya itu berkali-kali. Itulah tugas wartawan. Tidak pernah puas dengan berita, tidak pernah puas dengan informasi yang diperoleh, dan itulah akurasi. Bisa jadi informannya tidak mau menyebutkan nama, nggak peduli, nggak masalah. Saudara-saudara tetap dilindungi tanpa menyebutkan siapa narasumbernya. Yang penting terkonfirmasi kebenaran menurut informasi. Dan kalau itu penting, bahkan tanpa ada konfirmasi, Dewan Pers sudah menyatakan boleh diedarkan. Yang penting saudara tulis di era digital ini, ya, di pedoman media siber, meskipun saya dapat masukan dari berbagai pihak pun, ini tolong ditinjau kembali dong itu pedoman media sibernya, karena masih banyak yang menyalahgunakan. Di peraturan Dewan Pers tentang media siber itu ada 3 catatan penting sebetulnya. Ketika saudara-saudara mencari informasi, dijadikan bahan berita, dan belum memperoleh konfirmasi dari narasumber, kalau itu sangat diperlukan oleh publik, keluarkan. Terutama terkait dengan kasus-kasus teroris. Mau nggak mau, nggak, kalau memang narasumbernya susah dihubungi gimana, ya kan? Padahal ini informasi harus segera dikeluarkan, apalagi di era digital seperti ini. Yang kedua terkait dengan syarat. Kalau itu sudah sangat mengancam publik, ya harus dikeluarkan, keluarkan. Terkait dengan kekerasan seksual misalnya, atau orang hilang, anak hilang. Hal-hal yang seperti ini nggak peduli ada konfirmasi atau tidak konfirmasi, keluarkan dulu, meskipun itu diberi catatan bahwa ini belum ada konfirmasi. Tetapi kemudian saudara-saudara tidak boleh berhenti sampai di situ. Begitu ada informasi yang sudah melengkapi dari berita yang pertama, apakah itu akurasinya benar atau tidak, segera dibuat beritanya dan dilinkkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, memaknai kepentingan publik ini juga harus hati-hati. Saudara tidak hanya memikirkan bagaimana mencari, mengolah, dan mendistribusikan berita. Tanggung jawab utama para jurnalis, para wartawan adalah memikirkan implikasi dari pemberitaan. Apakah implikasi itu membuat ruang belajar masyarakat lebih baik, ruang dialog dan diskusi di masyarakat lebih renyah, lebih nyaring,
apakah menyebabkan partisipasi masyarakat lebih baik dalam berbagai faktor, terutama dalam konteks pemilu. Kita memang baru selesai pemilu presiden, tapi kita sedang menyiapkan pemilu kada. Yang kita tahu pemilu kada pasti head to head-nya jauh lebih tinggi dibandingkan pilpres. Disinilah sekali lagi peran wartawan, peran media bukan hanya dituntut independensinya supaya tidak menjadi bagian dari tim sukses salah satu atau salah dua atau salah tiga dari paslon atau menjadi calon dari paslon, tetapi adalah menjaga integritasnya untuk tetap independen. Independensinya untuk apa? Lagi-lagi saya dimanapun memberanikan diri untuk mengatakan pers berjuang bukan untuk pers dirinya pers sendiri, bukan untuk kehidupan wartawan, bukan untuk kehidupan perusahaan pers, tapi dalam rangka pemenuhan hak informasi masyarakat. Pers mati, masyarakat nggak dapat informasi yang diwakili kepentingannya oleh pers, karena tidak semua masyarakat memiliki kepatuhan bagaimana menginformasikan berbagai fakta, bentuk-bentuk ketidakadilan, penegakan demokrasi, penegakan hukum yang dia rasakan tidak adil, tapi dia tidak bisa menggunakan itu sebagai cara untuk mengemukakan di muka publik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya lupa membaca di mana, nanti Prof. Mara jauh lebih mengetahui ketimbang saya. Pena ini memiliki ketajaman yang luar biasa. Begitu saudara-saudara torehkan, bukan hanya masyarakat yang membaca yang kemudian menyerap dan melekat pada pemahaman tulisan-tulisan itu kepada dirinya, tapi bisa mengubah sikap, perilaku, dan lain-lain. Hasil riset yang dikeluarkan oleh Remote TV dan AJI, yang ini juga menguatkan dari riset yang dilakukan oleh Reuters, bahwa sampai dengan hari ini masyarakat kita masih percaya sekali, tak tambahi sampean, masih percaya sekali pada media, bukan pada media sosial, dan itu adalah kejahatan. Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi tentu ini harus dijaga, meskipun ini masih ada PR buat kita. Rupanya kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi ini belum ada intervensi positif literasi yang diberikan oleh media dalam konteks preferensi masyarakat untuk pilihan politiknya. Dalam konteks itu, dalam konteks politik, nampaknya media masih kurang. Saya ngomong gini takut-takut. Sepertinya masih kurang independen. Independensinya masih tunduk pada pemilik media. Independensinya masih tunduk pada siapa yang ngasih iklan, proyek, penelitian, riset, apapun namanya. Independensinya masih digantungkan pada intervensi editor, pemret. Nah, yang sudah lulus utama, hati-hati itu. Pemret bukan berarti harus nggak begitu, jangan menggunakan begitu, tapi rapat gitu ya. Jadi tantangan independensi saat ini bukan hanya dari masyarakat, dari penegak hukum, dari pemerintah, tapi independensi pada pers itu juga bersumber di internal lingkungan pers itu sendiri, yang karena kepemilikannya, karena keberpihakannya, karena otoritas secara stratified di struktur jabatan ruang redaksi ikut mempengaruhi narasi-narasi yang dikeluarkan di dalam pemberitaan. Kalau itu yang terjadi, kita semua memang sudah selayaknya melakukan, bahasa kerennya itu introspeksi. Itu gak gampang. Yang lainnya adalah, saudara-saudara sekalian, saya dibatasin nggak waktunya? Masih ada?
Yang sekarang ini, saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah sedihnya adalah selain soal kecepatan, teknologi, dan berbagai lahirnya media sosial, meskipun hasil riset seperti yang tadi saya sampaikan, tantangan di ruang redaksi dan lain-lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah, ini mohon kalau ada wartawan nanti ditulis, di sini wartawan semua ya, tolong ditulis yang ini yang terakhir, yang saya sampaikan, terserah yang lainnya, tapi yang ini saya mohon ditulis. Entah nanti bahasanya seperti apa, Pak Mara tolong nanti diluruskan kalau salah. Pers kita itu, saya meminjam istilah Presiden tahun 2023 pada saat HBM tidak sedang baik-baik saja dalam konteks dua hal. Yang pertama soal ekosistem pers kita, karena tadi riuh dengan hoax, maka boleh diberi aplaus Dewan Pers dan konstituen hari Jumat yang lalu. Tunggu dulu, baru saja mengesahkan pedoman perusahaan pers yang profesional. Jadi kita sekarang sudah punya yang namanya standar, bukan hanya wartawannya yang dibuat standar kompetensi, perusahaannya pun sudah ada standar kompetensi yang ini memperbaharui peraturan Dewan Pers tahun 2022 yang ditetapkan pertama kali sepanjang Dewan Pers didirikan. Bukan sebelumnya nggak ada, tapi belum dibuat normatifnya. Nah ini juga sebetulnya lagi-lagi ingin menjaga martabat tadi. Kalau tadi menjaga martabat wartawannya, ini juga menjaga martabat perusahaan persnya. Orang kadang salah. Kalau ada kesalahan tuh siapa yang bertanggung jawab? Penanggung jawab perusahaan itu yang bertanggung jawab. Panggil di polisi dan lain-lain, dia yang harus bertanggung jawab. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Bagaimana kesehatan jurnalisnya, bagaimana perlindungan terhadap jurnalisnya. Sampai hari ini Dewan Pers terus terang masih keteteran untuk memberikan jaminan perlindungan pada wartawan. Meskipun berbagai skema sudah kita lakukan. Ada MOU dengan kepolisian, ada PKS dengan kepolisian. Tapi faktanya kita dihadapkan pada penanganan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh wartawan mengalami terhadap wartawan jalan di tempat. Saya khawatir lama-lama teman-teman wartawan nggak mau lapor, dan kalau itu terjadi nangis bareng kita. Bukan berarti kita tidak berupaya, kita sudah berupaya sedemikian rupa bahkan tapi gini, bukan karena polisi tidak bisa bekerja ya, tapi memang teknologi ikut memberi pengaruh terhadap sulitnya penangkapan pelaku. Dan ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang saya hadapi bahkan ketika saya masih menjadi pimpinan ombudsman. Wajah pelaku itu bisa berubah dalam 10.000 dan 1.000 orang di digital itu, sehingga sulit sekali diketemukan gitu ya. Tetapi yang saya perlukan adalah sebetulnya sekarang ini yang diperlukan kita semua, bukan saya, adalah bagaimana perlindungan kepada wartawan yang mengalami kekerasan. Belum ada satupun skema. Itulah yang sekarang Dewan Pers meminta kepada pemerintah agar segera membuat skema perlindungan, terutama perlindungan kepada alat kerja mereka. Dan ini adalah tantangan. Dan ini ikut mempengaruhi independensi pers. Bagaimana teman-teman wartawan bisa bekerja dengan tenang kalau di mana-mana dalam mencari informasi ada intimidasi, ada kekerasan dan lain-lain. Dan modus yang terakhir, saya ingin mengingatkan ini pada saudara-saudara. Peran wartawan, peran berita itu seperti dihadapkan dengan kehumasan. Hati-hati. Itu juga mengurangi independensi. Bahkan banyak yang memberi makna sama humas sama media, enak aja geblek. Saya bilang, saya bukan orang pers ya Pak, tapi saya udah bilang geblek tuh. Nggak sama dong, yang satu itu selalu dituntut untuk apa? Yang baik-baik ya kan? Kalau humas tuh kan menyampaikan yang baik-baik, memberi kesan baik, pokoknya baik aja. Yang jelek ditutupi gitu kan.
nggak boleh keluar. Sementara ini harus faktual, harus akurat, harus sesuai, bahkan yang mungkin tidak diharapkan publik. Kalau medsos kan yang diharapkan publik, mungkin tidak diharapkan publik tapi penting karena ini untuk kepentingan publik harus dikeluarkan oleh wartawan. Mungkin tidak menyenangkan. Nah, dalam konteks ini sekarang sudah banyak, ini hati-hati sekali ya, dan ini bisa menguras independensi kita. Banyak kementerian lembaga ya, termasuk pemerintah daerah yang mulai melakukan kerjasama dengan teman-teman wartawan, membuat pelatihan bersama dengan PPID-nya. Lalu PPID itu diajari nulis yang tulisannya seperti wartawan, lalu diupload di web. Berita itu hanya memiliki persyaratan. Satu, harus dilahirkan oleh perusahaan pers. Yang kedua, harus lahir dari tangan wartawan. Jadi kalau bukan wartawan kayak Nini Rahayu nggak bisa bikin berita, feature bisa lah gitu ya. Tapi kalau berita saya harus ujian dulu dengan Prof. Masuk enggak gitu, walaupun saya udah bikin buku, tapi kalau menurut Prof, ini apa sih? Ya boleh. Itu. Maka ketika diajak kerjasama, oh Bu Didik kok mulai nggak boleh? Boleh, bukan tidak boleh. Tapi saudara-saudara harus berani menyampaikan. Seperti kemarin dalam sebuah forum yang diikuti oleh para petinggi, saya sampaikan, jangan coba-coba mengatakan itu berita. Itu informasi yang dikeluarkan oleh Humas. Dan ketika wartawan datang meminta informasi lebih dari yang diupload, harus diberikan. Apalagi ingin menginvestigasi. Jangan kemudian dibilang, oh itu sudah berita. Ngapain lagi kalian nulis? Sudah. Dan itu yang saya minta. Saya dekat dengan teman-teman TNI, misalnya saya bilang, ini tolong dong ada Des Papua, karena teman-teman di Papua kesulitan nih masih soal berita misalnya ya. Untuk Panglima TNI mengatakan, oke, gimana? Walaupun Panglima TNI merasa mungkin sudah banyak, ini Panglima TNI yang lama ya, Pak Yudo waktu itu karena teman seangkatan. Ya, banyak pun ini sehari itu bisa ada 200 berita loh keluar. Bisa jadi, tapi bisa jadi bukan hanya itu yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi, saudara-saudara sekalian, independensi pers kita di tengah-tengah kondisi yang lainnya. Nah, ini yang lainnya lagi nih. Yang tadi saya minta supaya dicatat itu, yang tadi itu belum dicatat ya, yang ini nih. Soal iklan. Belanja iklan itu bukan nempel di perusahaan pers. Saudara harus mengais-ngais, meyakinkan bahwa penting Anda menghidupi kami. Dan mereka kemudian menerjemahkan bahwa itu untuk kepentingan Anda dan perusahaan Anda. Padahal seperti yang tadi saya bilang, saya berani berargumentasi secara filosofi dan kaidah hukum bahwa yang diperjuangkan wartawan itu bukan perusahaan dan perutnya wartawan, tapi untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Maka saya katakan, tolong dirubah perilaku aparatur dengan memprioritaskan iklan itu di laman-laman iklan perusahaan pers, bukan di perusahaan platform. Kalau di perusahaan platform lah, perusahaan platform itu kan cuma distribusi, ya nggak sih? Yang punya berita siapa? Gitu. Makanya ketika Meta datang kepada kami, lalu mengatakan kepada kami, ini gimana sih Dewan Pers kok mati-matian memperjuangkan agar kami membayar pada perusahaan pers? Kan mereka sendiri yang ngupload, kok mereka minta bayaran? Kira-kira gitu kalau bahasa Lamongannya ya. Lalu saya jawab, loh, apakah saudara tidak sadar yang namanya koordinasi dalam setiap aktiviti harusnya dilakukan secara koordinatif antara perusahaan platform dengan perusahaan pers? Kenapa jadi subordinasi? Yang berlaku ini sekarang adalah subordinasi. Kenapa? Karena yang punya alat, yang mendistribusikan itu adalah Meta. Waktu itu karena ketemunya sama bosnya Meta, saya lupa namanya yang. Tapi masyarakat pers mengupload lalu didistribusikan. Kenapa pada saat distribusi saudara tidak tanya,
gara-gara menempelkan beritamu sekarang banyak iklan karena banyak diklik. Gimana ini pendapatannya? Yang ngeklik ternyata 1000. Kan nggak pernah cerita kalau yang ngeklik 1000. Dan tidak pernah cerita kalau dari berita yang akibat dari berita itu yang ngeklik 1000 dan ada pendapatan. Itu yang namanya subordinasi. Dalam konteks perjanjian tidak boleh, karena hakikat perjanjian itu adalah kontraktual, harus sama, koordinasi, bukan subordinasi. Anda telah berlaku tidak adil pada perusahaan pers. Saya gitu kan sudah nggak jawab lagi, saya nggak tahu dia ngerti atau marah. Pokoknya saya ngomong aja. Marah ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara sekarang ini menjalankan profesi sebagai wartawan, mohon kompetensi yang sekarang dimiliki tidak menjadi cukup puas untuk berhenti meningkatkan kapasitas. Saudara-saudara harus belajar dari kasus. Coba dibuka kasus-kasus yang sekarang ini setiap tahun tambah banyak yang dilaporkan kepada Dewan Pers. 97% laporan itu ditujukan pada perusahaan pers digital online. Dan yang paling banyak melanggar kode etik pasal 1 dan pasal 3. Ini bukannya kalau banyak yang lapor itu bagus ya. Itu artinya kesadaran masyarakat untuk melapor tinggi, ngerti hak-haknya. Oke. Ini bukannya kalau banyak yang lapor bagus ya, berarti saluran pengaduan Dewan Pers efektif. Oke. Tapi di satu sisi saya boleh dong bertanya, kenapa kesalahan itu berulang? Saya terus terang terkadang nggak bisa tidur, kosong, tidak ada tempat saya bertanya. Kenapa ya kesalahannya berulang, itu ke situ, apalagi kalau kemudian salah satu pelapornya adalah public figure, itu diputer-puter, dipolitisasi jadi macam-macam, apalagi kalau ada yang ngendangin. Jadi yang sebetulnya itu pelanggaran atau tidak pelanggaran clear jadi kemana-mana. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan berhenti dengan uji kompetensi. Yang muda yang masih belajar 6, yang madya yang masih belajar 8 masih butuh menjadi utama supaya 11 item itu dipahami. Mau kan? Di luar itu masih ada tanggung jawab. Belajar pada hal-hal yang spesifik yang menjadi keinginan tinggi dari saudara-saudara, karena semakin spesifik, semakin khusus, saudara akan memiliki nilai lebih berbagai hal. Termasuk tadi salah satunya adalah belajar dengan kasus-kasus yang dibaca. Saudara bisa meminta loh. Misalnya ini ya, kalau tadi saya suka itu Mbak siapa tadi dari PWI? Mbak Supingah ya, Mbak Piping ya. Tadi saya senang sekali karena beliau merasa ini satu kelas yang berbeda dengan guru yang luar biasa. Dan hampir semua tadi testimoninya mengatakan kehadiran Pak Prof Mara memberikan hal yang berbeda. Itu kayaknya sama Prof. Dulu waktu saya ujian, kalau yang uji Prof Sahetapi, nah itu beda. Karena Prof Sahetapi itu satu-satunya guru saya yang bisa mengatakan begini, sama tuh keliling, nggak pernah berhenti. Kita semua satu kelas tuh beliau tuh keliling. Lalu nanti gimana Prof hasil ujiannya? T. Kan cuman A, B, C, D, E. Ya? Dia enggak T. Apa Prof T? Tidak lulus semua. Gitu. Jadi Prof Marasakti kayaknya sama dengan Prof Taito. Tapi saudara-saudara percayalah bahwa itu adalah keinginan tinggi beliau bahwa kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ada satu tambahan lagi, ikhlas. Bahwa tadi, karena apa yang saudara lakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara, bukan untuk yang lain. Dalam hal apa? Untuk memberikan informasi. Oleh karena itu, teman-teman ICTI sabar sedikit ya, mungkin tinggal waktu saja. Saya yakin primonya, apapun hasilnya, ini adalah yang terbaik yang sudah saudara-saudara ikhtiarkan. Walaupun saya tetap berdoa mudah-mudahan semuanya lulus. Terakhir saya ingin menyampaikan permohonan maaf terutama kepada
Prof Mara dan para penguji, walaupun Prof Mara mewakili tim monitoring dari Dewan Pers, teman-teman para penguji dan seluruh peserta, kalau misalnya dalam penyelenggaraan